Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 10 akan melanjutkan presentasi kami pada mata kuliah teknik kompilasi. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan mengenai analisis leksikal. Untuk sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai analisis leksikal, perkenankanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Afifah Ratna. Saya Yuni Saroh. Saya Cita Prima Apsari. Dan rekan kami, Vincentius Nathanael yang tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Penjelasan pertama mengenai analisis leksikal akan dijelaskan oleh Saudara Cita Prima. Ya. Analisis leksikal. Analisis leksikal merupakan antarmuka antara kode program sumber dan analisis sintaksis atau parser. Scanner melakukan pemeriksaan karakter per karakter pada teks masukan, memecah sumber program menjadi bagian-bagian disebut token. Analisis leksikal mengerjakan pengelompokan urutan-urutan karakter ke dalam komponen pokok, identifier, delimiter, simbol-simbol operator, angka, keyword, noise word, blank, komentar, dan seterusnya menghasilkan suatu token. Leksikal yang digunakan pada analisa sintaksis. Model dasar untuk membentuk suatu analisa leksikal adalah finite state automata. Dua aspek penting pembuatan analisis leksikal adalah yang pertama, menentukan token-token bahasa, dan yang kedua, mengenali token-token bahasa dari program sumber. Identifier dapat berupa keyword atau nama kunci seperti if, else, begin, and pada Pascal. Kemudian integer pada Pascal, kemudian int dan float pada bahasa C. Kemudian konstanta terdiri dari besaran yang merupakan bilangan bulat atau integer, bilangan pecahan atau float dan real, boolean true atau false, karakter, string, dan sebagainya. Operator terdiri dari operator aritmatika, yaitu plus, min, kali, bagi, dan operator logika, yaitu kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Kemudian delimiter berguna sebagai pemisah atau pembatas, seperti kurung buka, kurung tutup, titik, koma, titik dua, titik koma. Kemudian white space, pemisahan yang diabaikan oleh program, seperti enter, spasi, ganti baris, dan akhir file. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuni Saroh. Oke, selanjutnya adalah tugas-tugas analisis leksikal. Yang pertama, melakukan pembacaan kode sumber dengan merunut karakter demi karakter. Yang kedua, mengenali besaran leksik atau identifier, keywords, dan konstanta. Yang ketiga, mentransformasi menjadi sebuah token dan menentukan jenis tokennya. Yang keempat, mengirimkan token. Yang kelima, membuang atau mengembalikan white space dan komentar dalam Yang kelima, membuang atau mengabaikan white space dan komentar dalam program. Yang keenam, menangani kesalahan, dan yang ketujuh adalah menangani tabel simbol. Nah, tahap pelaksanaan analisis leksikal. Yang pertama, pada single one page, terjadi interaksi antara scanner dan parser. Scanner dipanggil saat parser memerlukan token berikutnya. Pendekatan ini lebih baik karena bentuk internal program sumber yang lengkap tidak perlu dibangun dan disimpan di memori sebelum parsing dimulai. Yang kedua adalah pada separate page. Scanner memproses secara terpisah, dilakukan sebelum parsing. Hasil scanner disimpan dalam file. Dari file tersebut, parsing melakukan kegiatannya.
Nah, sekarang adalah implementasi analisis leksikal. Yang pertama, pengenalan token. Scanner harus dapat mengenali token. Terus, terlebih dahulu dideskripsikan token-token yang harus dikenali. Yang kedua, pendeskripsian token. Menggunakan regular grammar, menspesifikasikan aturan-aturan pembangkit token-token dengan kelemahan regular grammar. Menspesifikasikan token berbentuk pembangkit, sedang scanner perlu bentuk pengenalan. Menggunakan ekspresi grammar. Menspesifikasikan token-token dengan ekspresi regular. Model matematis yang dapat memodelkan pengenalan adalah finite state acceptor atau FSA atau finite automata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yuni mengenai implementasi analisis leksikal. Yang ketiga, implementasi leksikal sebagai finite automata. Pada pemodelan analisis leksikal sebagai pengenalan yang menetapkan finite automata, analisis leksikal tidak cuma hanya mengatakan ya atau tidak. Dengan demikian, selain pengenal, maka analisa leksikal juga melakukan aksi-aksi tambahan yang diasosiasikan dengan string yang sedang diolah. Analisa leksikal dapat dibangun dengan menumpangkan pada konsep pengenal yang berupa finite automata dengan cara menspesifikasikan rutin atau aksi-aksi tertentu terhadap string yang sedang dikenali. Implementasi yang keempat adalah penanganan kesalahan di analisa leksikal. Hanya sedikit kesalahan yang diidentifikasi di analisa leksikal. Secara mandiri karena analisa leksikal benar-benar merupakan pandangan sangat lokal terhadap program sumber. Bila ditemui situasi di mana analisa leksikal tidak mampu melanjutkan proses karena tidak ada pola token yang cocok, maka terdapat beragam alternatif pemulihan, yaitu yang pertama, panic mode. Dengan menghapus karakter-karakter berikutnya sampai analisa leksikal menemukan token yang terdefinisi bagus. Yang kedua, menyisipkan karakter yang hilang. Yang ketiga, mengganti karakter yang salah dengan karakter yang benar. Yang keempat, mentransposisikan dua karakter yang bersebelahan. Yang selanjutnya, setelah implementasi, di sini akan membahas input buffering. Perancangan analisa leksikal seharusnya dapat membuat buffering. Perancangan analisa leksikal seharusnya dapat membuat buffering masukan yang membantu mempercepat proses pembacaan dari file serta mempunyai fleksibilitas yang tinggi agar analisa leksikal tidak bergantung platform sehingga mempunyai portabilitas yang tinggi. Nah, setelah dijelaskan mengenai analisa leksikal, di sini akan dibahas mengenai contoh analisis leksikal. Apabila ada sebuah statement yaitu Fahrenheit sama dengan 32 plus Celsius bintang 1.8, maka akan diterjemahkan ke dalam token-token sebagai berikut. Fahrenheit akan diterjemahkan sebagai identifier. Titik 2 sama dengan akan diterjemahkan sebagai operator. 32 akan diterjemahkan sebagai integer dan operator penjumlahan dan plus akan diterjemahkan sebagai operator penjumlahan. Celsius akan diterjemahkan sebagai identifier dan kali akan diterjemahkan sebagai operator perkalian. Yang terakhir 1,8 atau 1.8 akan diterjemahkan sebagai real atau false. Nah,
Hal tersebut adalah presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami atau kesalahan kami dalam menyampaikan informasi dan ada banyak kekurangan dari presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.